Saudara-saudari, Bapak Ibu, rekan-rekan muda, Shalom Alaikum. Ibu-ibu zaman sekarang itu sering menggunakan jasa pengasuh bayi, babysitter. Namun tidak seperti itu pada zaman kuno, terutama di dalam budaya Timur Tengah pada umumnya dan budaya orang Yahudi pada khususnya. Kita harus ingat bahwa iman kita punya akar yang kuat dari imannya orang Yahudi dan punya kaitan yang kuat dengan kebudayaannya orang Yahudi. Maka sedikit tahu mengenai budaya Yahudi akan sedikit banyak membantu kita memahami firman Tuhan di dalam Alkitab. Begini kira-kira kalau orang Yahudi. Sejak lahir hingga berumur kira-kira 12 tahun, seorang anak itu berada di dalam pengasuhan mamanya. Jadi mamanya yang terus mencukupi segala sesuatu, apapun baik dan buruknya, sakit dan sehatnya, hitam dan putihnya, ibaratnya begitu, sangat bergantung pada sosok ibu di dalam dunia Yahudi. Nah, gambaran itu yang digunakan oleh Rasul Paulus di dalam bacaan yang kedua dalam misa hari ini, yang melukiskan hubungannya dengan gereja Tesalonika. Jadi digambarkan dalam bacaan kedua, Rasul Paulus menggambarkan hubungan beliau dengan gereja Tesalonika, yaitu hubungan yang memiliki sifat kasih sayang, seperti ibu dengan anaknya. Hubungan yang memiliki sifat kasih sayang, hubungan yang menumbuhkan iman, hubungan yang merawat iman, hubungan yang membesarkan iman jemaat setempat, yaitu waktu itu namanya Jemaat Gereja Tesalonika. Kalau zaman sekarang bisa kita sebut Keuskupan Tesalonika, atau lebih kecil bisa Paroki Tesalonika. Nah, begitulah semestinya saudara-saudari, hubungan antar sesama pengikut Kristus, terlebih hubungan antara gembala dan domba-domba di dalam gereja Tuhan. Bahasa kiasan umat sering disebut dengan kata domba, bahasa kiasan romo, diakon, uskup sampai pada uskup Roma yaitu Bapak Paus, dalam bahasa kiasan sering disebut sebagai gembala-gembala umat Tuhan. Nah, hubungan kasih sayang antara gembala-gembala dan domba-domba mestilah saling mendukung. Para gembala itu mendukung dan menopang hidup rohani umat dengan pelayanan sakramental yang memadai dan juga penuh dengan kerelaan. Mulai dari perayaan Ekaristi hingga pengakuan dosa atau juga pengurapan orang sakit contohnya. Mau diketuk jam berapa? Meskipun tulisan kamar saya itu istirahat 15 sampai 17 WIB, tapi namanya pengurapan orang sakit, mereka sudah tahu karyawan gedor, kalau enggak dibuka didobrak, kira-kira begitu ya. Dan waktu tersedia secara purna waktu membuat katekese. Untung puji Tuhan sekarang membuat katekese ngomong di ruang kerja lalu tersebar dengan sendirinya, karena sekarang katekese sudah punya kaki sendiri. Jadi tidak perlu teriak-teriak di jalan ya, tapi sudah mengalir keluar dengan cara namanya dunia medsos. Nah, demikian juga kalau kita melihat para gembala-gembala umat dalam gereja Katolik, kenapa kok berselibat? Selibat itu enggak kawin. Karena supaya dapat memberikan waktu yang lebih luas, waktu yang lebih baik untuk umat Tuhan. Kamu kan bisa membayangkan ya, kalau romo-romo itu pada punya bojo gitu, punya istri gitu kan, ya repot juga ya. Pas mau katekese, anaknya panas gitu. Ntar ya Bu ya, ke puskesmas dulu gitu, harus pusing kayaknya. Jadi artinya dengan selibat tidak menikah, selain merupakan gambaran kerajaan surga, secara praktis itu juga membantu meluaskan waktu untuk pelayanan. Aku nggak kebayang kalau misalnya amit-amitnya gitu punya anak punya istri gitu kan repot. Baru baca katekismus itu bahasanya nggak gampang, maka bikin botak ini ya. Terus dia bilang, papa, nemplok ke kepala itu bruk, waduh kapan mikirin katekismus, kira-kira begitu ya. Maka selibat membantu. Nah, kalau itu kemudian terlaksana, maka seperti yang disampaikan dan dicontohkan oleh Rasul Paulus di dalam firman Tuhan bacaan kedua, ada perkataan membagi. Apa yang dibagi? Kalimat lanjutannya, hidup kami sendiri dengan kamu. Jadi tema bacaan kedua hari ini adalah tema berbagi hidup. Tema berbagi hidup. Para gembala umat berbagi hidup untuk umat Tuhan,
Tapi juga sebaliknya umat Tuhan berbagi hidup dengan para gembala. Buktinya apa? Ada antaran buah-buahan di meja makan pasturan gitu. Kadang-kadang ada rantangan-rantangan yang punya kaki sendiri, yang datang sendiri ke pasturan, itu bentuk cinta, pastilah dukungan-dukungan. Ketika pintu gereja sudah bolong-bolong dan mau ambruk, lalu tinggal bicara saja, tolong dibantu. Romo nggak punya uang, tapi ada banyak umat yang punya uang, sehingga membantu renovasi-renovasi yang terjadi. Itulah bentuk sayangnya gembala, sayangnya umat kepada gembala, yang sebenarnya adalah sayangnya Tuhan sendiri. Jadi kalau gembala aku menyayangi umat, itu sayangnya Tuhan kepadamu. Dan kalau kamu menyayangi gembala, menyayangi Romo, tapi bukan menyayangi dalam arti asmara, bukan ya. Sayang itu luas bentuknya, itu berarti adalah cinta kasihmu sendiri juga kepada Tuhan. Dan hubungan seperti itu patut selalu kita syukuri. Jadi kalau umat dan Romo itu bisa rukun, bagus, nggak pakai baper, nggak pakai sakit hati. Nah, hal seperti inilah yang patut untuk kita syukuri karena sama-sama membangun iman kita. Dan Rasul Paulus pun memberi teladan kepada kita hari ini, yaitu syukur atas jemaat atau paroki Tesalonika. Saya bacakan, kalau kamu tadi lupa bacaan yang kedua, karena biasanya kalau bacaan kedua itu badi ngantuk-ngantuk sedikit mendengarkannya. Kalau bacaan satu agak ngantuk, bacaan dua ngantuk, bacaan ketiga tidur. Itulah kenapa gereja membuat Injil berdiri, biar nggak tidur. Nah, itu maksudnya gitu. Nah, syukurnya Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika bunyinya demikian. Kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah sebab kamu. Nah, sebab kamu. Sebabnya bersyukurnya itu sebab karena ada relasi kasih sayang. Kalau disempitkan lebih kecil, tadi kan gembala dan umat, disempitkan lebih kecil, tema berbagi hidup ini juga bisa dikenakan dalam hubungan keluarga. Suami dengan istri itu adalah relasi hubungan kasih sayang dan berbagi hidup. Orang tua dengan anak adalah relasi kasih sayang dan berbagi hidup. Meskipun firman di dalam hari ini, firman bacaan kedua, hubungan gembala dengan umat, kasih sayang, tetapi penerapannya bisa juga untuk keluarga. Dan rasa-rasanya syukurnya Rasul Paulus ini juga bisa melatih kita. Meskipun suami itu tidak selalu menyenangkan ibu-ibu, aku tahu suami-suamimu itu menyebalkannya, minta ampun ibu-ibu. Tetapi relasi kasih sayang, jungkir baliknya dia mencari nafkah, patutlah engkau syukuri. Sebaliknya para bapak, aku ngertilah ibu-ibu itu yo cerewetnya minta ampun lah ya Pak ya. Tapi bahwa dia menyiapkan makan setiap hari, merawat anakmu, membersihkan rumah setiap hari, itu namanya relasi kasih sayang yang patut disyukuri. Meskipun temanya adalah gembala dan umat, tapi bisa diturunkan lebih kecil dalam relasi yaitu keluarga kita masing-masing. Nanti malam doa Pak, Bapak-bapak ya ini ya. Tuhan, aku bersyukur atas istriku yang cerewet itu. Amin. Lo cerewet itu harus disyukuri lo ya. Kalau nggak ada yang nyerewetin kamu itu, kamu makan macam-macam nggak ada yang mengingatkan. Itu lihat Romo buktinya gendut-gendut kan? Karena apa? Nggak ada yang mengingatkan. Kalau makan diingatkan tuh, jadi kamu hidupnya lebih sehat loh Pak. Makanya cerewetnya binimu itu gunanya banyak. Maka syukurilah, Tuhan aku bersyukur bojoku cerewet. Amin Tuhan gitu. Nah, lalu ibu-ibu juga harus bersyukur ya. Tuhan, aku bersyukur atas suamiku yang ngeyelan gitu. Suamimu itu kalau nggak ngeyelan dia kerja sulit nanti, karena kalau orang ngeyelan tuh berarti dia pekerja keras. Kira-kira gitu. Kita cari ambil yang positifnya toh. Ya pasti ada yang jelek-jeleknya pasti, tapi yang disyukuri itu sisi lain dari apa yang kita lihat atau kita rasakan. Mungkin kurang nyaman, tapi patut juga disyukuri relasi kasih. Akhir kata, relasi yang baik, hubungan kasih sayang antara gembala dan jemaat atau umat, kalau dikecilkan antara suami dan istri, orang tua dan anak, adalah semata-mata supaya kita ini makin dekat dengan Tuhan. Jadi kalau suami begitu,
Itu Tuhan mengirim untukmu supaya kamu makin dekat dengan Tuhan. Jadi kalau istrimu begitu, itu dikirim Tuhan untuk membuat engkau lebih sabar lagi, karena Tuhan tahu kamu tidak sabar. Dipilihlah oleh Tuhan istri yang begitu, biar manusia ini lebih sabar lagi. Nah, kira-kira gitu. Maka sama Romo juga. Romonya begini, ditaruh di Subang supaya, saya isi sendiri, ini rahasia kalau ini ya, saya isi sendiri ya. Ditaruh sama Tuhan di Subang supaya aku makin begini. Artinya makin begini itu makin baik dan makin beriman kepada Tuhan. Demikian isi dari bacaan kedua, berbagi hidup. Shalom alaikum.